kedua ada zat W. Berlaku pada unggas, ubur-ubur, reptil, dan sebagian jenis ikan. Jenis ini berbalikan dengan tipe XY. Jika pada tipe XY, kromosom betina adalah XX dan jantan adalah XY, maka tipe ZW kromosom jantannya adalah ZZ dan betinanya ZW. Lalu ketiga ada XO. XO berlaku pada beberapa jenis serangga seperti kutu, belalang, serta anggota Orthoptera dan Enteroptera lainnya. Pada tipe ini, kromosom betina terdiri dari kromosom XX, sedangkan jantan X saja. Misalnya, belalang Melalocus differential, belalang betina terdiri dari dua kromosom dan terdiri dari dua kromosom tubuh dan kromosom X. Sedangkan belalang jantan memiliki dua kromosom terdiri dari dua kromosom tubuh dan satu kromosom X. Pada saat fertilisasi, jika kromosom X betina bertemu kromosom X jantan akan menghasilkan keturunan berjenis kelamin betina. Tetapi jika kromosom X pada betina tidak memiliki pasangan kromosom X pada sperma sel jantan, maka akan menghasilkan keturunan berjenis kelamin jantan yang memiliki kromosom X. Keempat, haplodiploid berlaku pada berbagai tipe determinasi tidak ditentukan oleh kromosom kelamin, tetapi ditentukan oleh jumlah sel kromosom yang dimiliki. Pada beberapa betina memiliki jumlah kromosom diploid atau biasa ditentukan dengan 2N. Jumlah kromosom ini merupakan hasil proses fertilisasi, sedangkan pada beberapa jantan hanya memiliki kromosom haploid atau ditentukan dengan 2N. Sudah, saya muncul ada portagir. Portagir adalah proses ketika dua gen atau lebih yang terletak di kromosom utama. Gambar portagir. Dan saat tahu bisa contohnya yaitu yang pertama itu ada motifnya yaitu A besar A kecil, B besar B kecil. Yang kedua itu ada alel bebas atau tidak ada kawasan G-nya yaitu A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Yang ketiga baru terjadi kawasan G-nya yaitu A besar terpaut ke B besar atau A kecil terpaut ke B kecil atau bisa digabungin A besar B besar, A kecil B kecil. Oh, ini biasanya terjadi yang tadi dulu. Oh iya, sifatnya itu ini apa? Tidak dapat memisah dengan bebas ketika pergerakan genetis. Ya, contohnya pada Drosophila melanogaster itu apa? Drosophila melanogaster Adalah jenis serangga salib yang masuk ke dalam organita. Oke, jadi dia itu serangga tapi dia lalat. Ya, Kelasnya lalat. Nah, next deh. Slide berikutnya. Nah, lalatnya itu lalat yang ada pada buah. Lalat buah atau lalat buah? Nah, lalat buah itu berbeda dengan lalat yang hijau atau lalat biasa yang pada berkerumun lalat ini. Bangke dari dok. Main sampai mulu nanti saya ambil loh apanya dok. Iya Pak. Ya. Nah, lalat Drosophila ini adalah lalat buah yang busuk. Nah, nanti kita pengamatan pada Drosophila melanogaster atau lalat buah yang sudah membusuk. Nah, hari ini di pause dulu dah bro. Ini hasilnya 50% betina bermata merah ini 25%
So, ada gen netal. Gen netal adalah gen yang menyebabkan kematian jika berada pada individu. Gen netal mengakibatkan perbandingan fenotip kedua dengan kesilangan pada hibrid biologi satu. Gen netal mempunyai dua macam, yaitu gen netal dominan dan gen netal resesif. Gen netal dominan adalah gen netal yang menyebabkan kematian sebelum individu mencapai usia reproduktif. Jadi contohnya itu ada yang dominan itu ada transfer, dan reduction. Jadi itu ada B besar sama dengan gravitasi atau letal. B besar B kecil itu sama dengan gravitasi. B kecil normal. Jadi caranya itu ada P sama dengan B besar B kecil atau yang tidak tinggi dipersilakan dengan B besar B kecil atau tidak tinggi, atau gametnya itu B besar B kecil B besar B kecil. Jadi kita itu adalah B besar B besar B besar B kecil B kecil. Artinya dengan data itu 1/21. Jadi 25% jadi 25% B besar atau letal kemungkinan akan mati, sedangkan B besar B kecil kemungkinan masih hidup dengan data 50%, tetapi terkena penyakit derajat tinggi. Itu yang ketiga B kecil itu bersifat normal. Nah, yang kedua itu ada gen netal resesif. Gen netal resesif adalah gen netal yang mematikan jika berada dalam keadaan individu. Gen netal resesif itu sebenarnya ada jagung atau albino. Habis itu ada nikeliosis congenita. Jadi kerja itu sama. Jadi itu dia besar memiliki klorofil, dia kecil tidak memiliki klorofil. Jadi P sama dengan dia besar D kecil atau berklorofil dipersilakan dengan D besar D kecil atau berklorofil. Jadi gambarnya adalah D besar D kecil, D besar D kecil. Penghasilan itu adalah pertukaran dia berbeda Jojo, geser. Ini ada Bintang. itu adalah Bintang. kromosom itu adalah kromosom yang memiliki bentuk, ukuran, dan komposisi yang sama. Pada pindah silang ini, kromatik yang akan bertukar itu adalah kromatik konsisten. Kromatik konsisten itu kromatik ini dengan kromatik ini. Kenapa dibilang konsisten? Karena mereka memiliki warna yang berbeda. Lalu pada pindah silang ini terjadi di kromosom 1 atau di diploid, kromosom homolognya saling bergerak. Ketika saling bergerak, terjadilah tautan atau koneksi. Tautan atau koneksi ini akan membuat patahnya kromatin, dan kromatin yang mana merekam pada kromosom pasangannya. Jadi yang biru menempel ke merah, yang biru menempel ke merah, dan yang merah menempel ke biru. Lalu di sini itu ada rumusnya NTS sama dengan rekombinan dibagi total keturunan dikali 100.
Ini ada contoh soalnya ya. Itu. Coba dulu baca dong. Mata merah 530. Jadi satu soalnya, Drosophila melanogaster jangan bermata merah dengan sayap normal PPI disilakan dengan bermata biru dengan sayap berikut PPI. Selanjutnya, dilakukan selalu terhadap ekor betina sehingga diperoleh perbandingan. Bentar. Kalau di sini yang Drosophila melanogaster jantan bermata merah ya. Karena ini soalnya harusnya yang bermata merah itu adalah betina. Nggak apa-apa, terusin aja. Iya, nggak apa-apa, terus cuma soal itu dong. Mata merah sayap normal 530. Mata merah sayap berikut, maaf ya ini sayap berikut 450. Mata ungu sayap normal 380. Mata ungu sayap berikut 500. Berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai indikator selama pembentukan gambar seksual adalah Oh, maksudnya itu jumlah 530, jumlah lalatnya ada segitu itu. Yang betina, yang normal ya. Iya, Pak. Ya ada yang terus itu. Adalah Lalu mata merah sayap normal sama mata ungu sayap berikut ini termasuk rekombinat karena mereka itu sama dengan induknya. Tapi mata merah sayap berikut dan mata ungu sayap normal itu tidak termasuk rekombinat karena berdasarkan dengan induk. oh, berarti kalau yang sama dengan induknya disebut rekombinan. Kalau yang berbeda berarti nggak rekombinan. Ya, berarti yang rekombinan tinggal ditambahin ya, kali 40%. Iya, Pak. Ayo. Lalu ini gambar ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membahas akan melanjutkan presentasi kami mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang selanjutnya ada namanya pola-pola hereditas. Apa ini? Ini ada pengertiannya. Pengertiannya itu pola hereditas adalah cara pewarisan sifat-sifat dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui gen. Ini ada determinasi seks. Determinasi seks itu adalah proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom seks yang diwariskan secara bebas oleh bagian parental kepada keturunannya melalui proses meiosis. Ada 4 tipe determinasi seks yaitu XY, ZO, XO, dan haploidiploid. Pertama, XY. XY berlaku pada manusia, sebagian hewan, dan tumbuhan. Pada organisme betina memiliki jenis kromosom XX, sedangkan jantan memiliki jenis kromosom XY. Kromosom dalam sel tubuh berada dalam kondisi berpasangan dengan kromosom homogen. Misalnya, alat Drosophila betina memiliki 4 kromosom yang sama dalam homologen, sedangkan Drosophila jantan hanya dijumpai 6 kromosom dalam 3 pasang yang sama dengan homologen, dan terdapat 2 kromosom yang tidak mirip. Kromosom yang tidak mirip ini adalah kromosom X dan Y. Aduh, tinggal saya. Sabar ya, sabar.